Pemirsa, kini kami telah terhubung dengan salah satu anggota tim 9, Pak Bambang Widodo Umar. Selamat sore, Pak Bambang. Selamat sore. Ya, Pak Bambang, bagaimana komentar Anda terkait dengan konferensi pers yang sudah disampaikan Joko Widodo? Ini kan sesuai dengan rekomendasi dari tim 9. Ini bagaimana, Pak? Ya, kita atau saya sebagai salah satu anggota menangkap keputusan ini sebagai suatu keputusan presiden yang mudah-mudahan ke depan bisa menjadi peluang untuk terbangunnya atau terwujudnya kondisi yang kondusif di dalam rangka penegakan hukum di Indonesia, terutama dalam kaitan antara KPK dengan Polri. Memang masukan-masukan kita tentu tidak seluruhnya, namun cukup juga diacu oleh Bapak Presiden, dan mudah-mudahan ini juga menjadi langkah awal nantinya untuk mengembalikan tatanan yang kemarin terasa ada kejanggalan-kejanggalan baik di lingkungan Polri maupun KPK, ke depan mungkin akan bisa ditata lebih baik lagi. Di samping keputusan-keputusan yang sudah ditetapkan oleh Presiden, dan mungkin masih ada tindak-tindak lanjut dari proses itu yang dalam konteks hukum perlu diikuti secara benar gitu. Ya, Pak Bambang, tapi dari hasil konferensi pers tersebut, apakah menurut Anda ini mampu menyelesaikan konflik dari KPK dan Polri? Kalau membaca dari beberapa hal, tentunya tidak bisa memuaskan semua pihak ya. Tetapi setidaknya saya melihat itu sudah cukup di tengah-tengah gitu keputusan Presiden. Ada beberapa hal yang tersisa, mungkin nanti proses di KPK atau mungkin juga proses di kepolisian dalam konteks memproses pejabat-pejabatnya yang diduga tersangkut dengan kriminal. Nah, ini barangkali masih menyisakan beberapa hal. Di sisi lain juga dalam konteks dengan Dewan, perlu juga Pak Presiden mungkin mendudukkan hal ini dengan secara tepat sehingga dapat difahami bersama bahwa kita sudah cukup lama capek sekali melihat kegoncangan-kegoncangan ini. Dengan keputusan itu ke depan mudah-mudahan lah semua pihak bisa menurunkan term atau tuntutan atau kepentingannya sehingga ada semacam perasaan win-win solution begitu. Baik, tapi bukankah kalau misalnya putusan pra-peradilan sudah menyatakan status tersangka sudah dihilangkan dari Komjen Budi Gunawan, bukankah ini tidak ada alasan bagi Presiden Jokowi untuk segera melantiknya, Pak Bambang? Ya itu tadi, saya tidak bisa mengatakan bagaimana nantinya. Itulah sisa-sisa masalah yang mungkin masih menyertai setelah ada keputusan ini. Namun demikian harapan kita, apapun yang sudah dimulai adanya keberanian keputusan yang diambil begitu kompleks masalah itu oleh Presiden Jokowi, ini bisa memberikan tidak terlalu optimal di dalam rangka menginginkan tercapainya kepentingan-kepentingan masing-masing. Nah, ini perlu diturunkan baik di lingkungan KPK maupun di lingkungan Polri ataupun juga di lingkungan Dewan. Kalau ini tetap pada high kepentingan urus dipenuhinya ya nggak selesai-selesai. Nah, ini pemahaman kebangsaan kita lah bersama-sama agar ke depan kita lebih kondusif begitu. Baik, Pak Bambang, kalau saya cermati di poin keempat, salah satu dari rekomendasi dari tim 9 ini mengharapkan Presiden Joko Widodo ini turun tangan. Apakah kemudian ini turun tangan yang dimaksud? Apakah dan kemudian peran dari Joko Widodo sudah sampai di sini atau seperti apa nanti kemudian ke depan, Pak Bambang? Oh, saya kira nggak itu aja ya. Ini kan sementara menunjuk PLT untuk pimpinan KPK. Tetapi niat dari Presiden untuk betul-betul menegakkan atau komitmen menegakkan pemberantasan korupsi di Indonesia, saya kira sudah tertuang dalam nawacita beliau sendiri. Nah, oleh karena itu, tentu ke depan dalam konteks kelembagaan, hubungan antara KPK, polisi, dan Kejaksaan Agung dalam konteks pemberantasan korupsi ini perlu dibenahi, perlu disinkronkan, perlu sinergikan, dan bisa lebih kuat lagi tanpa ada saling curiga. Ini harus dibenahi struktur ataupun sistemnya begitu.
Baik, lalu kemudian Pak Bambang, saya lanjutkan, kalau pemilihan Badrodin Haiti ini kemudian mengulang kembali proses yang sudah berlangsung di DPR, apakah menurut Anda ini tidak mengambil resiko bahwa DPR bisa saja menolak Badrodin Haiti, mengingat kemarin sudah sepakat semua paripurna akan mendukung Budi Gunawan? Menurut Anda bagaimana Pak Bambang? Ya mungkin saja lah, sebagai etik yang sudah disampaikan bahwasannya sudah disetujui kok tidak dilantik. Tetapi kalau kita pahami bersama, termasuk dari DPR juga memahami keadaan situasi kondisi negara saat ini dengan adanya tuntutan itu tetap pada harga tinggi gitu ya. Tentu kalau kita menginginkan bersama keharmonisan dalam pembangunan ini bisa berjalan lancar, semua pihak lah menurunkan, termasuk individu-individu yang ada di dalam kelembagaan itu, termasuk juga lah katakan Komjen Budi Gunawan, juga Pak Bambang Wijayanto, juga Pak ini adalah semacam hati yang lebih tenang ya, tidak emosional untuk menyelesaikan ini dengan baik, dan semua pihak juga menyadari mungkin proses yang kemarin itu ada kelemahan, didudukkan ulang, di KPK juga ada kelemahan, didudukkan ulang. Tapi kalau masih terus dengan tekanan tinggi atau kepentingan yang tinggi yang nggak akan selesai. Inilah harapan kita dengan keputusan awal ini, semua pihak bisa menurunkan apa tuntutan yang diinginkan, ada semacam persesuaian sehingga mungkin tidak tercapai sepenuhnya, tetapi bisa mendapatkan kepentingan yang lebih besar begitu. Baik, Pak Bambang, mungkin Anda ingin mengomentari mengenai penunjukan dari Taufikur Rahman Ruki, Indianto Seno dan juga Johan Budi. Apakah ini sudah tepat, Pak Bambang? Ya, selama kita mengamati beliau-beliau di dalam kiprahnya, kalau saya lihat pada waktu Pak Taufik Ruki itu memimpin KPK yang pertama, ya cukup tenang ya, tidak ada gejolak apapun juga. Kemudian kalau Pak Indianto Seno ini, yang mudah-mudahan beliau sudah sehat ya, kemarin itu beliau agak sakit, tapi karena ini tidak terlalu, ini barangkali sudah cukup kuat beliau untuk mengemban tugas. Kalau Pak Johan kita sudah tahu semuanya ya, kualitas beliau yang mudah-mudahan untuk menjalankan peran ke depan ini masih selaras dengan kondisi KPK yang lama. Nanti di dalam konteks hubungan-hubungan dengan kepolisian dan kejaksaan itu tentunya harus kita perbaiki. Kalau sampai di sini kita diem, pas nanti akan muncul lagi. Nah, perbaikan-perbaikan hubungan struktur inilah secara serius saya kira Presiden Jokowi juga akan memutuskan begitu. Oke. Baik, Pak Bambang, terima kasih telah mau memberikan opini dan juga pendapat Anda kepada kami di Berita Satu. Selamat sore, Pak Bambang.